Halo guys, welcome back to Rian Prana Channel from YouTube to the world. Kali ini saya senang banget ya, karena lihat sendiri ya, hari ini tepat di tanggal 22 Desember, tepat di Hari Ibu. Suatu kebanggaan, kehormatan, dan suatu spesial banget. Ini bisa saya persembahkan untuk kedua orang tua saya ya. Karena kenapa? Tara, ini guys, ada yang tahu ini? Ini adalah bukti sah kalau saya sudah menjadi YouTuber. Karena kenapa? Ini adalah pin AdSense sudah sampai di tangan saya. Karena ini suatu perjuangan banget ya guys. Jadi temanya kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana sih nge-YouTube itu, apa aja sih yang harus kita persiapkan, apa saja sih tips and tricksnya seperti itu. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin bercerita sedikit ya, kenapa sih saya bisa nge-YouTube gitu ya, apa aja sih motivasinya, kenapa saya bisa nge-YouTube gitu ya. Nge-YouTube itu adalah salah satu ketidaksengajaan ya, karena kenapa dulu guys, ceritanya pada saat pertama kali saya nge-YouTube itu saya sedang bekerja ya, mendapatkan hikmahnya. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih detail kenapa saya ingin YouTube, lihat video paling pertama, bila bisa kalian scroll di YouTube saya itu ada kenapa alasan saya ingin YouTube ya, seperti itu. Jadi saya akan menceritakan flashback sedikit seperti itu. Nah, ceritanya guys ya, itu panjang sekali. Karena kenapa? Pada saat tersebut saya sedang bekerja shift malam. Kalau nggak salah itu tanggal 10 Desember 2020. Jadi nge-YouTube ini tidak semudah membalikan telapak tangan ya, melihat seperti Raffi Ahmad, kemudian Atta Halilintar, Ria Ricis seperti itu ya. Jadi nggak segampang seperti mereka. Karena kenapa? Kita ini bukan backgroundnya sebagai seorang selebriti ataupun orang terkenal seperti itu. Jadi agak sedikit ada struggle-nya seperti itu guys. Nah, pada saat tersebut karena shift malam ya, nggak tahu apa yang harus dilakukan karena pekerjaan sudah selesai seperti itu. Jadi saya buka YouTube seperti itu. Nah, saya buka YouTube dan termotivasi dengan salah satu akun YouTube. Pada saat tersebut saya sedang scroll, karena kebiasaan saya itu nonton vlog-vlognya artis top ya, artis top seperti yang saya sebutkan tadi, Raffi Ahmad, kemudian Atta Halilintar, Ria Ricis. Nah, pas saya scroll video mereka itu ada channel YouTube-nya Kak Adlina. Ini ya, ini nama channelnya Kak Adlina. Itu dia thumbnailnya ya, thumbnailnya itu adalah penghasilan beliau dalam 1 bulan nge-YouTube. Tahu nggak guys berapa? Kalau nggak salah seingat saya itu sekitar 75 juta. 25 juta ya, antara itulah, pokoknya antara dua itu. Waduh, saya pikir ini bagus sekali kalau dijadikan side job seperti ya. Karena setelah saya scroll lagi, ternyata Kak Adlina ini adalah sebagai seorang PNS guys, abdi negara seperti itu. Dia rela resign dari kantornya demi untuk nge-YouTube seperti itu. Nah, jadi agak di situ saya berpikir, oh ini bagus juga ya, boleh juga ini YouTube. Tapi memang pada awalnya itu sebenarnya coba-coba ya. Yang saya lihatkan tadi Adlina tadi sebagai motivasi seperti itu, karena siapa tahu ya seperti itu saya bisa seperti dia kan, seperti itu. Karena balik lagi ya, bagi kalian yang sebagai seorang profesional pasti ya yang namanya kerja akan ada banyak sekali tekanan dari atasan ataupun pimpinan seperti itu. Nah, jadi saya berpikir ini bagus juga dan saya mau coba sebenarnya. Jadi pada saat tersebut langsung malam itu guys, ceritanya langsung pada malam itu saya langsung buka akun YouTube-nya, saya scroll lagi di bawah, saya search lagi di YouTube-nya cara buat akun YouTube. Nah, ceritanya gitu. Jadi langsung saya buat dengan nama Rian Prana Channel, itu langsung saya buat pada malam itu. Nah, tidak sampai di situ guys. Tidak sampai di situ, ternyata nggak semudah membalikan telapak tangan. Jadi saya harus belajar lagi. Saya langsung scroll bagaimana akun YouTube yang bagaimana membimbing sebagai seorang YouTuber pemula. Nah, di situ saya tahu apa artinya thumbnail, bagaimana cara buat thumbnail, bagaimana cara membuat judul, bagaimana tips and tricksnya seperti itu. Nah, jadi
Saya rekomendasikan juga ini bagi teman-teman yang pengen nge-YouTube, ini YouTube channelnya Bang Denny. Bang Denny itu juga bagus sebagai bagi kalian yang ingin nge-YouTube seperti itu. Nah, lambat laun saya mulai nge-YouTube dengan memilih konten sebagai seorang profesional di rumah sakit, seperti bekerja di rumah sakit. Saya memilih konten tentang healthy and hospital information itu awalnya. Saya mengedukasi lewat YouTube bagaimana cara-cara untuk besuk pasien-pasien, bagaimana cara berobat rawat jalan atau rawat inap dan sebagainya, all about hospitality seperti itu. Nah, jadi tidak segampang itu ya. Saya pikir lagi kok nggak ada yang nonton, kok sedikit di awal-awal ngupload, sampai saya minta tolong teman-teman satu kantor itu untuk subscribe dan nonton YouTube saya. Namun cara tersebut ternyata masih konvensional dan itu tidak akan berhasil kalau kita tidak tahu ilmunya. Saya kulik lagi di YouTube guys, saya kulik lagi bagaimana caranya, apa itu arti tentang CEO YouTube, mesinnya YouTube bekerja itu seperti apa. Jadi saya belajar lagi seperti itu. Nah, kemudian saya search lagi, ternyata grup para YouTuber pemula itu banyak banget. Saya ikut juga dan situ juga saya banyak membimbing. Namun ketika pekerjaan juga semakin banyak, grupnya juga ramai, jadi saya left karena kenapa, itu mengganggu pekerjaan banget seperti itu. Kemudian berjalan lagi, saya sedikit kecewa juga karena kok belum memenuhi syarat untuk dimonetisasi ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen nge-YouTube itu ada syaratnya untuk bisa mendapatkan ini, untuk mendapatkan salah satu pin dari YouTube ini ya. Salah satunya adalah harus memenuhi syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, itu susah banget guys bagi kita yang konten-konten edukasi ya. Karena kenapa? Balik lagi ya, tipe-tipe penonton Indonesia itu tahu sendiri ya, mereka cari yang lucu, yang viral dan sebagainya. Sedangkan kita berjuang bagaimana mengedukasi pasien dan keluarga pasien seperti itu. Jadi saya akui YouTube saya ini sedikit lambat berkembangnya. Karena kenapa? Saya ingat betul 10 Agustus 2020 dan 15 Agustus 2021 itu baru dimonetisasi, baru mencapai 4000 jam tayang dan 1000 subscriber. Sebenarnya kalau untuk 1000 subscribernya itu di bulan di bulan April. Di bulan April itu sudah sampai 1000 subscriber, namun 4000 jam tayang itu belum sampai. Jadi masih ada satu syarat yang harus saya selesaikan. Lama kemudian saya kena COVID, saya jarang konten karena juga sibuk juga. Yang sebelumnya yang saya bilang tadi, shift malam itu saya di bagian administrasi, kemudian saya dipindahkan lagi bagian marketing. Jadi pekerjaan juga lebih banyak, beraktivitas di siang hari, otomatis malamnya saya capek seperti itu. Jadi agak sedikit down, jarang konten. Jadi nambah lagi lah telatnya saya YouTube saya ini berkembang seperti itu. Kemudian Agustus sudah dimonetisasi, namun tidak sampai di situ guys. Jujur ya, tidak sampai di situ, kita masih tetap was-was. Karena kenapa? Walaupun sudah dimonetisasi, sudah mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kita harus menunggu peninjauan untuk dimonetisasi. Itu saya menunggunya 1 bulan. Jadi ingat betul, saya mencapai 4000 jam tayang itu di 15 Agustus dan dimonetisasinya itu sekitar tanggal 5 September 25 Desember 2021 seperti itu. Jadi hampir 1 bulan di situ, hampir 1 bulan, karena peninjauan saya juga pun ternyata sedikit lebih lama ya. Karena kalau kata teman-teman itu ada yang 3 hari, maksimal itu 1 minggu, dan saya 1 bulanan. Jadi lumayan juga lama peninjauan seperti itu ya. Oke, lanjut sampai peninjauan sudah dimonetisasi. Ada satu lagi tahapannya guys, kita juga harus mengaktifkan PIN AdSense-nya. Jadi PIN AdSense inilah yang akan mentransfer dari pendapatan atau penghasilan kita dari YouTube ke rekening pribadi kita. Nah, itu prosesnya juga lama guys. Jadi saya juga khawatir di sini karena kenapa? YouTube memberitahu bahwasannya akun Google AdSense itu memberitahu bahwa
ada limit waktunya. Jika pin ini tidak sampai ke tangan kita pada waktu yang sudah ditentukan oleh pihak YouTube, maka percuma saja kita ngitip selama ini. Karena kenapa? Batal guys. Jadi balik lagi kita ngulang dari awal seperti itu ya. Jadi perjuangan banget. Kemarin di tanggal 22 Hari Ibu, saya dapat telepon dari tim security bilang, Pak Rian, ini ada surat, dari YouTube, bukan dari YouTube, ada surat dari Pak Pos. Dia bilang, saya bingung surat apa seperti ya, karena memang ya banyak sekali klien-klien itu mengirim berkas file dokumen untuk perjanjian kerjasama seperti itu. Saya bingung, jadi saya nggak ngeh lagi ini, karena ini hampir 3 minggu guys saya meminta pin ini, karena 2-3 minggu yang lalu, tapi saya tanya terus tiap hari kok belum ada gitu. Saya juga optimis, nggak optimis lagi seperti itu. Ya udahlah, mungkin nanti dikirim ulang kayak gitu, karena YouTube memberi 3 kali kesempatan. Jadi kalau 3 kali kesempatan nggak nyampe surat ini ke kita, cancel. Jadi percuma kita nge-YouTube 1 tahun, karena kenapa akan dibatalkan semuanya. Jadi iklan tidak akan muncul di YouTube kita. Jadi seperti itu. Saya ditelepon, ini ada surat dari Pak Pos katanya. Saya pikir itu dari klien ya, dari klien saya ngirim berkas yang kurang seperti ya. Jadi ya saya nggak begitu menghiraukan menghiraukan, karena kenapa? Saya juga lagi di luar kota ceritanya. Saya lagi di luar kota. Oh ya udah Pak, saya bilang telepon via WA ya. Ya udah Pak, taruh aja di kasir, saya bilang gitu kan. Saya pikir ya seperti surat biasa kan, karena selama ini jika ada dari security nelpon, ada surat yang ditujukan ke saya itu ataupun ke divisi saya, itu saya bilang kalau saya tidak ada di kantor, saya langsung minta tolong titip di bagian kasir seperti ya. Jadi saya minta tolong di kasir. Nah, itu saya ingat banget di tanggal 21 ya, hari sebelumnya. Udah lah ya, besoknya saya ngantor. Saya lupa bahwa kemarin itu dari divisi security bilang kalau ada surat ini. Saya masih nggak ngeh gitu ya, saya beraktivitas seperti biasa. Masih ingat banget, saya apel, kemudian saya membereskan file-file di meja ya sebelum berangkat keluar atau kunjungan ke PKM atau PPK 1 ya, seperti puskesmas lah ya bahasa umumnya seperti itu tuh. Nah, teman-teman kasir nge-WA. Ini WA-nya ini si Tene nih nge-WA. Ini apa? Dibilang gitu kan. Ini apa? Apakah ini duit amplop? Saya masih belum buka WA tuh, tapi saya lihat notifikasinya. Saya masih mengerjakan file-file seperti itu. Saya masih mengerjakan file di dokumen di atas meja gitu ya. Pas saya buka WA-nya, saya lihat logo ini. Otomatis dalam mindset saya ini pasti surat AdSense. Surat AdSense. Langsung saya lari dari ruangan langsung ke bagian kasir. Saya nggak peduli lagi di situ ada banyak pasien. Pokoknya saya senang banget, dan ternyata benar. Sampai saya gemeteran guys, jujur aja agak sedikit lebay ya. Saya sedikit mengeluarkan air mata. Kemudian saya sujud syukur karena ini sudah di tangan saya. Artinya ini sudah sah. Ini adalah langkah terakhir bahwa kita akan menjadi YouTuber. Karena percuma kalau subscriber kita puluhan juta, yang nonton viewsnya itu ratusan juta, nggak akan sampai ke tangan kita perjuangan kita kalau tidak mendapatkan ini ya. Jadi perjuangan banget ya, belum lagi perjuangan di awal konten gitu ya, minta tolong sama temen, ayo dong tolong subscribe YouTube saya, tolong dong nonton YouTube saya. Teman-teman pada ada yang mengiyakan tapi tidak melaksanakan, tidak mensubscribe, tidak menonton. Ada juga yang memang benar-benar mau bantu, mau subscribe, mau nonton. Ada juga yang langsung nolak di depan mata. Itu aduh gimana ya, kalau dibilang sakit itu sakit banget, kalau dibilang itu kecewa ya kecewa banget, karena
salah satunya juga orang yang terdekat kita, orang yang kita kenal, langsung nolak mentah-mentah minta subscribe. Namun saya berjuang terus, alhamdulillah mendapatkan ini. Dan juga sedikit menceritakan bahwasannya awal-awal YouTube saya benar-benar tidak ada apa-apa, tidak modal dengan apapun, tidak membeli tripod seperti orang-orang. Saya tidak, kamera pun pakai kamera handphone, masih kamera handphone yang resolusinya juga masih rendah. Sampai sekarang pun masih saya pakai kamera yang pertama kali awal saya nge-YouTube, kamera handphonenya. Dan untuk sebagai tripodnya supaya HP tidak tergelincir gitu ya, saya pakai kardus yang di belakangnya saya taruh botol diisi air minum. Saya ingat banget, dan alhamdulillah sekarang saya sudah beli tripod yang bagus, yang layak untuk penerangan. Kemudian saya sudah membeli background seperti belakang ini, dan perlengkapan YouTube yang lainnya yang layak, yang memang benar-benar saya nyaman di situ untuk konten dan sebagainya. Jadi walaupun sekarang itu penghasilannya tidak sebesar yang diharapkan seperti orang-orang, namun alhamdulillah masih tetap berkembang. Semoga ini akan berkelanjutan. Jadi terima kasih, mungkin doa orang tua seperti itu, karena beliau yang selalu mendukung, mensupport. Kemudian teman-teman kantor yang memang benar-benar mendukung. Mohon maaf handphonenya dulu di awal-awal itu direpotkan, kemudian mungkin PC di divisinya masing-masing saya recokin sedikit. Karena kenapa? Ya terlepas ini semua itu support dari teman-teman kantor itu yang paling luar biasa. Karena dulu di awal-awal itu subscriber pertama itu ya teman-teman kantor, teman-teman perawat, teman-teman bagian umum yang memang benar-benar subscriber awal. Ada juga memang yang menolak mentah-mentah gitu ya, tapi nggak apa-apa, itu sebagai semangat juang saya sehingga berada di titik ini seperti itu. Jadi sekali lagi, walaupun ini sudah dapat ini, tetap mohon doa restunya, mohon supportnya, karena ini akan bisa mencapai yang lebih lagi, biar ya samalah kayak yang lainnya begitu ya. Karena jujur kalau mindset saya ini bahwa membuka YouTube itu sama seperti kita membuka perusahaan sendiri seperti itu. Jadi di situ ya kita sendiri yang mengerjakan, di situ kita sendiri yang memanagenya, dan di situ sendiri yang akan mendapatkan hasil untuk diri kita pribadi. Dan alhamdulillah sekarang pun juga dolarnya sudah masuk, namun saya tidak bisa memberitahu kalian, itu bagian dari profesi saya ya, karena saya tidak mau nanti kalau seandainya akan ada yang lebih, insya Allah saya bisa berbagilah kepada teman-teman seperti itu. Nah mungkin itu saja ya guys, terima kasih. Balik lagi, ini adalah hadiah hari ibu yang sangat spesial bagi saya. Thank you for watching.